warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 11. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita coba lanjutkan pembelajaran kita melalui video, yang mana materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah mengidentifikasi karya ilmiah. Ya, jadi mengidentifikasi karya ilmiah itu artinya kita mengenal bagaimana atau apa itu arti dari karya ilmiah dan bagaimana struktur juga apa saja yang perlu diketahui oleh kalian tentang pembuatan sebuah karya tulis yang berupa secara ilmiah. Nah, pertama kita coba yang kita ketahui ada dalam membuat sebuah karya ilmiah itu salah satunya hal-hal yang perlu diketahui adalah dalam penulisannya dan menggunakan kata baku. Ya, kata baku. Jadi harus tahu juga apa itu kata baku. Kata baku itu adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar yang berlaku. Ya, jadi itu namanya kata baku. Lalu dalam penulisan kata baku ini yang disesuaikan dengan ragam bahasa secara resmi. Ya. Nah, misalkan ada contohnya. Nah, contohnya itu dalam penulisan karya ilmiah, misalnya ada kata expose. Ya. Nah, ini contoh kalimatnya dulu. Contoh kalimatnya, expose media dan promosi wisata yang besar-besaran memang membuat nama desa Lamalera kondang bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke berbagai penjuru dunia. Mana kata bakunya? Kata bakunya itu expose, ya, expose dan kondang. Arti dari expose itu yaitu membeberkan, ya. Tidak bakunya, tulisan tidak bakunya yaitu exposed. Nah, terus apalagi contoh yang lainnya? Nah, ini ada kata walaupun menuai kritik dari para pemerhati lingkungan, namun budaya ini sah di mata internasional. Nah, kata tidak bakunya yaitu dari kata bakunya sah, tapi kata tidak bakunya adalah syah atau SY. Biasanya ada SY, AH itu tidak baku. Untuk selanjutnya, selain kata baku ada pula yang perlu diperhatikan yaitu kalimat fakta. Ya, kalimat fakta. Nah, kalimat fakta itu apa? Kalimat fakta itu kalimat yang berisi informasi faktual, yaitu ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, dan suasana yang benar-benar terjadi. Tuh, ya, yang benar-benar terjadi. Itu dinamakan kalimat fakta. Nah, selanjutnya atau contoh dari kalimat fakta itu sendiri adalah di sini saya contohkan yaitu maklum desa yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur atau NTT memang sudah terkenal seantero dunia sebagai desa pemburu paus. Maksudnya apa? Dari contoh kalimat ini, kalimat faktanya yaitu bahwa desa ya Lembata itu berada di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan kalimat fakta selanjutnya adalah bahwa desa tersebut terkenal sedunia perlautan sebagai desa pemburu paus. Itu kalimat fakta. Untuk contoh yang kedua,
kalimat yang berupa kalimat fakta, yaitu La Malera merupakan sebuah perkampungan di pesisir Pulau Solor yang juga menjadi bagian dari Kabupaten Flores Timur. Terletak di ujung timur Pulau Solor, menjadikannya sebagai daerah yang cukup strategis karena menjadi tempat pertemuan arus dan mudah menjangkau Laut Sawu. Nah, kalimat faktanya atau kalimat faktanya yaitu bahwa Pulau Solor itu menjadi bagian dari Kabupaten Flores Timur. Itu yang disebut yang termasuk kalimat fakta. Ya. Dan selanjutnya ada pula yang harus diperhatikan dalam pembuatan karya ilmiah adalah gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama itu yaitu di dalam sebuah karya tulis akan dibahas sebuah ide, gagasan atau permasalahan yang luas. Hal tersebut adalah topik yang kemudian dikembangkan ke dalam beberapa paragraf. Itu gagasan utama, ya. Jadi gagasan utama itu adanya sebuah ide, adanya sebuah gagasan, ataupun ada sebuah permasalahan yang luas nanti akan dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Tuh, ya. Nah, di sini juga ada contoh kalimatnya, ya. Contoh kalimatnya untuk gagasan utama. Nah, di sini gagasan utama misalkan perburuan ikan paus. Ini gagasan utama. Karena gagasan utama itu nanti akan berupa kalimat yang pendek, ya, kalimat yang pendek yang akan dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat-kalimat yang mengembangkan dari gagasan utama. Dan selanjutnya ada juga yang dikembangkan menjadi kalimat utama. Contoh dari kalimat utama misalnya yaitu di sini Bapak coba perlihatkan, bila mendengar perburuan ikan paus, pikiran kita biasanya akan melayang ke desa La Malera. Nah, di sini pertama gagasan utamanya perburuan ikan paus dikembangkan menjadi kalimat utama, yaitu kalimat utamanya seperti yang ada pada contoh di bawah, yaitu mendengarkan perburuan ikan paus. Bila mendengar perburuan ikan paus, pikiran kita biasanya akan melayang ke desa La Malera. Gitu. Selanjutnya yang terakhir dalam membuat karya ilmiah, karya tulis ilmiah, itu ada juga yang disebut dengan istilah asing. Apa itu istilah asing? Ya, dalam karya ilmiah sering digunakan istilah asing yang menunjukkan sisi keilmiahannya. Gitu. Ya, contoh kalimatnya sini ada ikan paus biru. Nah, ini kalimat ilmiahnya, ya, atau kalimat kata asingnya atau istilah asingnya Balaenoptera musculus. Nah, ini yang di dalam kurung istilah asing. Nah, ikan paus biru atau Balaenoptera musculus pun sering berlalu di hadapan mereka sebagai mamalia air terbesar yang ada. Jadi istilah asing mamalia air yang terbesar yaitu cetacean, ya, cetacean. Nah, itu dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut kembali, mungkin materinya tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Bapak akhiri saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.